Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Yajibul hajju, wajib melaksanakan ibadah haji, wal umratu, dan ibadah umroh, fil umri, dalam seumur hidup, marratan, satu kali, alal muslimi, bagi orang Islam, al-hurri, yang merdeka, al-mukallafi, yang mukallaf, al-mustati'i, yang istita'ah, mampu atau sanggup, bima yusiluhu, dengan sesuatu yang bisa menyampaikannya kepada Mekah, wa yarudduhu ila waqtihi, dan dapat kembali kepada tanah airnya. Fadilan, ada kelebihan, andainihi, dari hutang yang wajib dibayarnya. Wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Wa kiswatihi, dan pakaiannya. Al-laiqi nabihi, yang layak dengannya. Wa mu'natin, dan ada biaya hidup, man alaihi, atas orang-orang yang menjadi tanggungannya, mu'natuhu muddatan tihabihi wa iyabihi, biaya yang sepanjang atau selama kepergiannya dan sampai kembalinya. Bapak Ibu, jadi wajib haji yang diwajibkan haji itu bagi kita seumur hidup hanya satu kali. Umroh juga hanya satu kali. Seumur hidup hanya satu kali. Kalau hajinya berkali-kali, bisa jadi itu mah petugas atau pendamping atau memang bisnis. Urang masa pisan ka Mekah teh yang balik deui daftar deui, bolak-balik unggal tahun ka Mekah hajian. Alus nya alus. Tapi lila kalilaan niatna teh jadi imam bantuan jamaah we jadi bisnis akhirnya. Mantak wajib nama sakali. Kunaon wajib haji ngan sakali? Sabab Kanjeng Nabi oge melaksanakan haji teh ngan sakali. Kanjeng Nabi itu melaksanakan ibadah haji hanya sekali. Disyariatkan haji itu tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, berarti posisi Nabi sudah ada di Madinah. Jadi perintah haji itu belakangan datangnya, terakhir. Syariat Islam pertama teh nyaeta syahadat, nyaeta tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nu kadua salat. Eta diturunkeun perintahna pada saat Nabi sedang ada di Mekah. Maka periode Mekah yaitu pada saat selama 13 tahun di Mekah. Jadi yuswa Nabi usia 40 tahun diangkat jadi Kanjeng Nabi, diangkat jadi Kanjeng Rasul sampai beliau hijrah. Sekira 13 tahun, Nabi 13 tahun ngomongin tauhid dan sholat. Hijrah Nabi ke Madinah, kemudian ada perintah puasa jeung zakat di tahun kedua Hijriah. Terus tahun ke-6 Hijriah baru ada perintah hajian. Berangkatlah orang Madinah, kaum muslimin dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sebanyak 1.700 orang.
sampai di Hudaybiyah disangka ku orang Mekah eta orang Islam mereka nyerbu Mekah. Aduh, eta aya pasukan Muhammad. Akhirnya orang Mekah siap-siap rek ngalawan pasukan Nabi. Mencekam dong. Akhirnya karena keadaan tidak memungkinkan diutuslah Sayyidina Utsman. Utsman masuk ke Mekah menjelaskan dia tidak mau berperang tapi mau melaksanakan ibadah haji. Lila Sayyidina Utsman teh di Mekah teh teu keluar ke Hudaybiyah. Hudaybiyah kan di luar. Nah, akhirnya sahabat gelisah buah-buah ya Sayyidina Utsman di gebugan. Bobo di paehan orang perangan Nabi gitu kira-kira begitu. Orang kan lobaan perangan aja. Cak Nabi ulah tungguan weh kege pulang. Pas pulang teh Sayyidina Utsman alhamdulillah sehat selamat. Nah itu terus kusabab orang Mekah sebagian besarnya masih curiga kepada Nabi, bisi rek ngalawan, bisi rek merangan, geus ayeuna urang nyeun kesepakatan. Akhirnya bikinlah kesepakatan. Jadi orang Mekah keluar, orang kafir Mekah keluar, ketemu di Hudaybiyah tempat transit tadi. Maka dibuatlah perjanjian, nama perjanjiannya perjanjian Hudaybiyah. Dina perjanjian eta isina lamun cek sara zohir eta teh ngarugikeun orang Islam. Di antarana lamun aya nu ngelanggar perjanjian ieu ti orang Islam maka entong dibalikkeun ka masyarakat Islam tapi jadi tahanan orang kafir Quraisy. Lamun nu melanggarnya dari orang kafir Quraisy maka harus dikembalikan ke orang kafir Quraisy di Mekah. Kan orang Islam waktu itu di Madinah. Ya kan? Cek zahir eta berarti Nabi eleh. Cek sahabatnya, oh Nabi nanaon dia eleh. Piraku Nabi eleh kan gitu. Sabab Nabi dianggap eleh. Ya, cek zohir perjanjian eta kalah dong. Banyak aya orang Islam ditangkap tuh bisa dibalikkan, tapi ditahan, ditawan. Nah, hari orang kafir benang kudu dibalikkan coba. Harus dipulangkan. Cek zohir perjanjian eta eleh kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi teu kitu, ngaranna ge Nabi piraku eta. Legowo. Sahabat sebagian legowo narima. Tapi sebagian lagi meragukan kepemimpinan Nabi. Di situ kemudian turun ayat surat Al-Fat. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya Nabi mana geus meunang cek Allah gitu kira-kira gitu. Yang Allah ngahampura mengampuni dosa kamu yang sudah berlalu maupun yang akan datang dan Allah menyempurnakan nikmatmu dan menunjukkan jalan yang lurus. Kira-kira itulah terjemahan. Ternyata benar dengan perjanjian itu terjadilah ketika ada yang melanggar orang Islam ditahan, akhirnya ditahan di Mekah jadi juru dakwah ngajelaskan Islam kepada masyarakat Mekah. Orang kafir nu ngalanggar dibalikkan deh ke orang kafir, dia bercerita tentang bagaimana baiknya orang Islam. Sehingga pada saat tahun depannya setahun umroh kan tetap jalan walaupun haji dilarang, umroh jalan. Setahun itu di tahun ke-7 Hijriah orang Mekah banyak masuk Islam.
Tahun ke-8 Hijriah semua orang Mekah masuk Islam. Cuma 2 tahun. Tahun ke-9 orang bisa melaksanakan umroh, ternyata semakin banyak. Tahun ke-10 Hijriah Nabi dan para sahabat juga semua orang Islam, karena sudah jadi Islam semua, akhirnya melaksanakan haji secara sempurna. Tadi awal bahasa awal perjanjian Hudaybiyah Nabi melaksanakan haji, tapi hajinya hanya tahallul doang, tahallul sama nyembelih kambing. Nah, untuk tahun ke-10 Hijriah pada saat perjanjian itu membatalkan perjanjian, pada saat berhaji itu membatalkan perjanjian, batal perjanjiannya karena semua sudah jadi orang Islam. Nutadina dina perjanjian 10 tahun tidak boleh melaksanakan haji, tapi cuma 4 tahun sudah bisa melaksanakan haji. Jadi Pak, eta kudu dipahami ku urang sama kita bahwa apa yang sudah diputuskan Kanjeng Nabi ya dan sudah digaransi oleh Allah pasti jauh lebih baik, ada hikmah. Nah, kira-kira eta haji itu ceritanya gitu. Sepulang haji, dan Nabi itu waktu itu hajinya haji akbar. Haji akbar itu wukufnya di Arafah jatuh pada hari Jumat, Lebaran hari Sabtu, Idul Adha. Nah, kayaknya tahun ini haji akbar juga kayaknya. Nah, sepulang itu 2 bulan setelah hajian Nabi wafat. Nah, makanya disebut haji itu adalah haji wada, haji perpisahan. Gitu cerita haji tak, sejarah haji. Nu kamari ku saya disampaikan di khutbah. Nah, karena Nabi pun 1 kali seumur hidup, maka wajib haji itu bisa jadi karena itu. Wajib haji itu hanya sekali. Dan di Indonesia ini sekarang sudah diterapkan haji itu cukup 1 kali. Kecuali pembimbing. Ya wae kecuali nama. Kan orang KBH harus daftar. Bagi orang muslim, berarti orang kafir henteu wajib hajian. Kumaha lamun orang murtad? Orang murtad kalau dia kaya terus murtad, kaya maksudnya dia cukup melaksanakan ibadah haji terus murtad, ya kewajiban hajinya tidak hilang. Jadi ketika dia masuk Islam lagi, ternyata masuk Islam lagi, tadi nama murtad teh sugana rek leuwih beunghar, ternyata malah bangkrut, hancur murtad teh, jadi jatuh miskin, terus asup deui Islam. Tak, kewajiban hajinya masih melekat. Orang murtad, walaupun dia sudah jatuh miskin karena dihitungnya yang tadi. Nah, kalau ada orang sudah sanggup bayar haji tidak melaksanakan haji, berarti dosa. Al-huri yang merdeka, al-mukallaf yang dewasa dan berakal. Mukallaf itu balik dan berakal. Mustati bima yusilu, istitoah. Istitoah itu sanggup atau mampu dalam perjalanannya, baik dan kembali dan bisa kembali ke tanah airnya. Istitoah baik dari sisi kesehatannya maupun dari sisi keamanannya maupun dari sisi perbekalannya. Istitoah. Pakumaha ayeuna lamun urang kalau kita itu hajinya di talangan heula ku bank, daftar haji 25 juta, minjem ke bank 20 juta, menang tuh nyamenang. Haji mah ngantri lagi 20 tahun, bank kredit lagi paling maksimal 5 tahun. Pada saat dia berhaji kan lunas.
Jadi jangan dibilang tidak mampu. Nya komo PNS mah PNS gajina ge pan sabulan-sabulan. Ya teu naon, pegawai karyawan gajina sabulan-sabulan. Nya make bank we teu ayeuna teu daftar mah teu da ngalila hese ngitungna. Mang amang geus amang hayang ka haji teu hayang geus daftar acan kira-kira berapa tahun deui nungguanna teh henteu jelas Pak. Tapi kalau mang amang udah mau berangkat haji enggak ya terus daftar terus berapa tahun deui jelas jawabnya. Yang jam daftar dihitung di mana ngitung nanti irahat. Yang berangkat sekarang nih, jamaah haji sekarang nih, rata-rata yang daftar tahun 2013. Yang sekarang. Kemarin ya itu ya, ada pemberangkatan di sini ya. Terus fadilan yang punya kelebihan uang andainihi dari hutangnya. Jadi kalau masih banyak utangnya ya belum wajib. Pak, kamu mah utang imah mah 20 tahun. Oh nyata namun kitu mah kecuali utang yang kira-kira anu lah. Kan orang masing-masing punya ukurannya. Lah nu bikin kaki maksudna ai hutang mah itu dibayar, ai haji wae gitu. Tetangga teh ngomong gitu tah. Kan teu pantas, Pak. Ya, benar tuh, Bu. Ai tahun sok umroh. Ai hutang teu dibayar. Cek dulurna teh. Aya nu kitu, Pak. Bu. Aya kan ya? Nya mentak teu pantes tah syariat mah teu membebani. Anu aya kelebihan dina pakaiannya yang layak, pakaiannya layak. Kemudian ada biaya hidup untuk orang yang ditinggalkan yang menjadi tanggungannya. Kalau ada sekarang, apalagi sekarang haji itu ketat, Pak. Nggak ada cerita orang haji pakai perahu galon, kita mengonten, teman. Bang percaya. Emang nawani ke tengah laut pakai perahu kos gitu? Nyobaan di tegak jadi luhur dah. Emang ombak laut? Letih ombak laut. Banyak. Kan kita ke pernah ya naik laut, menaik perahu ya. Saya ke di Pangandaran naik. Museum. Ayo pakai perahu galon, pakai logika ya tuh. Emangnya di sungai eta kan itu kan. Sungai eta ge sieun ya, Pak. Make perahu galon. Itu make perahu galon ka Mekah. Gaya. Itu logis, Pak. Terus ke Mekah make sepeda, ngonten, Pak. Balik deui ayeuna mah teu bisa. Make sepeda. Atuh neangan we atuh sapi, naik ke sapi ka ditu, terus kanjeng Nabi naik onta urang. Nah, sekarang kan nggak bisa masuk Mekah, Pak. Yang tidak punya visa haji nggak bisa masuk Mekah. Kemarin ada kan, dan kemarin ada yang dari Jawa tuh. Sekarang nggak bisa, Pak. Harus punya nusuk kartu nusuk. Masuk Raudhah harus punya kartu nusuk. Masuk Mekah Haram itu di apa namanya? Di namanya scan wajah. Syuk. Kalau misalkan enggak, kan kalau yang sudah terdaftar ini kan kita kan online di Bekasi ini. Di embarkasi Bekasi sudah online, Pak, ke Arab. Makanya hajian mah cepat, fast track. Itu kalau wajahnya enggak ada, itu dia bunyi merah. Yuk. Dipanggil orang, keluar. Enggak bisa masuk, Pak. Gitu naik sepeda kan itu pakai kumaha eta pakai pisana. Orang masih pakai visa umroh sekarang nggak bisa masuk, Pak. Masih pakai visa umroh. Sengaja biasa kan ngetrik visa ziarah. Ya kan? Di musim haji. Dia sengaja nggak balik tuh. Nggak bisa masuk sekarang.
Itu Pak. Jadi mendingan ikut yang resmi itu. Lanjut, udah ya? Hah? Udah. Oh ya panjangnya. Cuma dosen kalau nanti dua. Lanjut apa sudah? Wa arkanul haji dan rukun-rukun haji al-ihramu yang pertama ihram. Ihram itu niat haji. Niatna labbaik Allahumma hajjan. Gampang. Kalau sudah ada di Mekah, nanti mikotnya bicara lagi di wajib haji. Yang kedua al-wuqufu bi Arafati. Yang kedua wukuf di Arafah. Wa tawafu bil baiti. Yang ketiga tawaf di Baitullah. Wa sa'yu baina Safa wal Marwata. Yang keberapa? 4 ya. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Wal halqu yang nu kalima nyaeta cukur rambut gundul, wa taksiru atau motong mendekkeun. Wahia dan ini ilal wukufu kecuali wukuf arkanun lil umrati rukun umroh. Jadi rukun haji dan rukun umroh bedanya di wukuf doang. Ihram, ya kan? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Haji, rukun haji. Pami umroh, ihram, wukuf nanti. Itu wukuf. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi bedanya haji dan umrah itu di wukuf. Makanya haji itu ada sabda Nabi itu al-haju Arafah. Haji itu di Arafah. Jadi kalau jamaah haji tidak sampai ke Arafah pada tanggal 9, maka dia tidak sah haji. Saya dulu pernah mendengar ada sekelompok orang ya, itu datang ke Arafah itu telat karena dia mengikuti agenda sendiri sekelompok orang dan ternyata dari Kerawang. Dia agendanya agenda apa ya, tarwiyah. Tarwiyah itu dari hotel dia jalan kaki ke Mina ngambil air, dari Mina terus dia jalan kaki lagi ke Arafah. Kalau yang normal kan gini, dari hotel menuju Arafah, dari Arafah wukuf di Arafah di situ, setelah itu baru jalan ke Muzdalifah mabit, dari Muzdalifah baru jalan lagi ke Mina ngelontar, dari Mina menginap lagi untuk besok ngelontar jumroh yang 3 itu, baru setelah itu baru pulang ke Haram, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Kan gitu yang normal tuh. Ini dia ke Mina dulu. Dan itu jalan kaki karena lalu lintas sudah ditutup. Gak ada bus. Karena itu kalau pemerintah mah Pak, Bu, pemerintah mikirin orang yang banyak, bukan mikirin orang yang sedikit. Jadi kalau yang sedikit itu ya tidak terlalu dipikirkan. Misalkan
agenda tarwiyah, ya silakan itu. Pemerintah tidak menganjurkan. Kenapa? Karena arah arus sudah kebalik, nggak bisa melawan arus kan? Arus lalu lintas nggak bisa melawan. Dan Minahnya sedang masih ditutup. Minah itu masih ditutup. Begitu. Tapi tetap masih ada karena negara yang masih belum memberi kesempatan. Tapi tidak memfasilitasi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhaji, gambarannya pasti sudah tahu. Nah, ya kan? Wukuf sekarang ada jamaah haji yang belum berangkat ini belum? Pak, di Karangindah udah semua? Belum nih. Udah berangkat belum? Pak Arif belum. Itu kebanyakan kalau di Arafah. Kalau di Arafah nih ya, sesudah beres khutbah Arafah itu suka salaman nama teu masalah, cuman eta suami istri karena sudah lama itu pelukan. Eta teh ngabibita petugas emang. Tapi eta Pak belum istilahnya belum bebas Pak. Nanti Bapak pelukan ciuman nama istri kan ya teh ka istri Pak. Bae jeung geus lila pan teu eta. Itu saya sering lihat itu. Ngomong yang masih agak mudaan begitu Pak. Ciuman kirim cium tangan biasa kan istri istri. Ya Allah, itu masih di Arafah, masih enggak boleh. Da baju ge can ganti, Pan. Iya kan? Itu kan masih pakai ihram, Pak. Iya. Ini ngaranna geus lila teh gitu, engke pas kitu teh pasti anu hudang itu pasti. Ta eta bisi asup kana apa ya? Rofas teh asupna kana rofas. Jadi masuk ke pendahuluan, nanti ada pendahuluan hubungan badan asup. Kan pendahuluan hubungan badan kan ciuman gitu, pelukan gitu. Eta asup bisi asup kan dia. Dijaga Pak ya. Salaman we doang. Usah. Saya kan harita petugasnya, nya kabita jadinya. Nah setelah itu kan masih pakai ihram, baru kita jalan ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah itu tadinya mah ceritanya mah itu nyariin batu kerikil buat ngelontar jumroh, tapi batunya udah disiapin sama petugas Pak, udah didatangin ke Arafah, silakan hitung masing-masing. Itu sudah enak Pak di Arafah di Muzdalifah, udah aman. Ke Muzdalifah ya tinggal aja, merenung aja gitu, merenung zikir gitu. Kan itu pasir. Dan sekarang itu ada kebijakan murur Pak, murur. Kalau yang sepuh-sepuh, yang lansia tidak usah turun. Naik mobilnya saya di Arafah ge. Turun. Misalkan memakai roda, sepuh, turun ya, atau di Muzdalifah itu. Kayak tengah malam lewat, baru jalan lagi ke Mina. Murur. Tapi lebih cepat. Jadi itu ayah pasea ngantri. Biasanya pasea di Muzdalifah teh, terbut bus. Amun pasea dalam rangkaian haji pasea ribut bersih tegang eta dosa.
kayak ya itulah gampang tuh. Ya itulah kira-kira tentang haji dan umroh sampai rukun umrohnya sampai sini ya. Nanti kita akan lanjutkan saja di pertemuan yang akan datang. Sekarang barangkali ada pertanyaan. Untuk ayat, enggak. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.